Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bob lovers and Bob haters, kita berjumpa lagi malam hari ini atau kapanpun waktu Anda di studio Bob Reborn. Ya, kali ini kita sudah memasuki episode keempat, tapi seperti biasa, mari kita panjatkan doa dan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salam dan salawat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amma ba'du. Tak lupa pula doa dan salawat kita haturkan teruntuk kepada khataman nabiin, penutup para nabi yang diutus untuk rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta doa kepada keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang sangat dirindukan beliau untuk kita bertemu nanti di Telaga Al-Kautsar. Baiklah Iwan Villa ya, kita kali ini sudah memasuki episode keempat. Jangan lupa tuh ya, ikuti terus karena ini sangat peluru semua nih. Daging semua isinya, tetelan nggak ada, tulang nggak ada, minggir. Baiklah, untuk kita segera mulai waktu dan tempat, kita persilakan kepada Uncle Bob. Nyalam kagak. Host ibu kota nih. Kan udah episode keempat, orang udah tahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini gue ngeliatnya kemana ke sana ya? Sini ya? Ya. Alhamdulillah sekarang episode ke-4. Empat. Ngomongnya biasa aja kali itu. Suara gue kecil, Tat. Kagak kedengeran. Bini gue aja komplain, apalagi bininya orang coba. Pemirsa, di malam ini kita kehadiran 1000 penonton. Jadi nonton live langsung. Kita itu Tuaga Patmanam Jopanan loh, Tuaga Patmanam Jopanan. Jadi kita kehadiran saudara kita Bang Andre yang dikenal dengan Mualaf Prince, beserta nyonya, juga Bang Aang, serta kru dari Bang Andre. Studionya namanya apa? Mualaf MB, Mualaf Prince Studio ya. Baiklah, untuk itu kita sambut dan kita salami Ustadz kesayangan kita, Ustadz Donditan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, tadi udah ya? Udah. Salam lagi? Udah, salam lagi ya? 2 kali biar marem. Ya. Gue nggak salah ketawa bener gini. Banyak yang komplain, Bob Reborn 1, 2, 3 pada komplain audionya kecil katanya gitu. Nggak tahunya pita suara dia yang kecil. Ini mic udah sampai nyelip-nyelip begini. Tapi dipegangin aja, ntar dipegangin kalau nggak kedengeran. Oh, iya. Ya udah. Oke, jadi Bob Reborn episode 4. Sekarang ini masih dalam konteks ini ya, masih dalam konteks. Gue mau ngomongnya gimana sih? Pemelintiran gitu loh ya. Pemelintiran. Kreativitas kemarin kita. Oh iya, passwordnya. Kreativitas penulis PB di dalam mereka mengutip PL. Gitu ya. Terakhir kalau nggak salah kita udah ngomongin apa ya? Hak Almah ya. Almah. Nah, Almah. Jadi muda. buat orang buat anak keduanya daripada Nabi Yesaya diaku-aku sebagai buat Yesus. Itu kan di Matius kan. Kali ini kita mau bicara tentang Yesaya 53. Ya, Yesaya 53 pernah saya bahas secara detail waktu itu sama siapa ya, Ustadz Kanama kalau nggak salah. Tapi di sini saya mau kasih poin-poinnya aja. Poin-poinnya dalam arti bagaimana penulis PB ini atau ya boleh dibilang dalam hal ini kekristenan menganggap atau klaim bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk Yesus. Oke. Karena ada beberapa ayat yang mengatakan ya ada yang bilur-bilurnya lah gitu ya. Terus apa namanya? Yes, pokoknya menderita gitulah. Dianggapnya menderita untuk orang Kristen gitu. Dulu waktu saya di gereja juga begitu. Jadi setiap kali kita misalnya puji-pujian atau apa, selalu kita menyebut-nyebutnya bilur-bilurnya menyembuhkan kita, ya. Tetapi sebenarnya setelah kita pelajarin daripada yang punya kitab, yang punya kitab ini kan Yahudi. Otoritasnya Yahudi. Nah, kalau yang punya kitab Yahudi kan harusnya mereka yang punya otoritas untuk menafsirkan ayat-ayat di dalam tanah. Tapi kan karena memang sudah terjadi, tanah diterjemahkan menjadi Septuaginta, Septuaginta menjadi PL. Septuagintanya dirubah oleh bapak-bapak gereja, akhirnya menjadi PL, jadi seolah-olah Septuagintanya ini berbicara mengenai Yesus di PB, gitu kan. Nah, sekarang nanti kan kita lihat beberapa poin.
kalau boleh saya bilang ini adalah sanggahan ya, sanggahan daripada Yahudi. Oke, bahwa ini bukan untuk Yesus. Oke. Ya, jangan sedih gitu katanya. Iya. Ya. Jangan sedih dan jangan berharap mengklaim-klaim. Ya. Oke, silakan tampilin, Ri. Mana? Nah, itu ya. Oke, ini saya kasih judul Suffering Servant, jadi hamba yang menderita. Ya, di tanah, Yesaya 53 itu dalam tanah adalah penggambaran dari penderitaan bangsa Israel sendiri. Gitu. Kalau di Kristen, Yesaya 53 itu adalah dianggap sebagai nubuat untuk Yesus yang menderita dan menebus dosa manusia. Ya. Ini secara globalnya, ya Ted ya. Ya. Karena kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Bible, kan harusnya kan semua pihak setuju gitu bahwa yang pertama kali dipegang itu adalah harusnya konteksnya. Ya. Satu konteksnya, kedua siapa yang berbicara gitu. Ya kan? Yang berbicara di dalam Yesaya 53 itu sebenarnya bukan Tuhan, bukan Nabi Yesaya, tapi raja-raja dari bangsa-bangsa lain yang sedang membicarakan siapa? Bangsa Israel gitu. Ya. Nanti boleh dicek ke mana misalnya perspektifnya Yahudi gimana gitu. Nah, kemudian murid-murid Yesus sendiri kalau kita baca di dalam PB itu tidak paham kalau Yesaya 53 itu sebagai nubuat Mesias gitu. Kita bisa lihat di Matius 16 21 sampai 22, Markus 9 31 sampai 32. Ya, jadi tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa ayat ini berbicara mengenai Mesias. Di Yesaya 53 ayat 3 itu mengatakan bahwa hamba itu akan dihina dan ditolak oleh semua orang. Tapi gospel kan malah menceritakan sebaliknya. Yesus kan populer. Ya kan? Bisa kita baca di Lukas 4 ayat 14 sampai 15, Markus 3 ayat 7 sampai 9. Mau dibacain nggak, Tat? Boleh. Bacanya gimana? Buka di apa? Oh, saya bacain apa Ustaz tadi? Enggak, kita berarti supaya apa namanya? Kalau dia aja, kalau dia suaranya gede. Suaranya gede. Bukan suaranya cempreng. Matius 16 21. Nah ini. Matius 16, 21, 22 ya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini kan penulis Matius nih. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ya kan berarti kan Petrus nggak terima nih, atau nggak tahu bahwa ini lagi ngomongin itu kan. Nah, masuk nggak? Nah, atau mau ditampilin ya enaknya? Boleh. Sebentar. Itu aja. Sebentar di ini aja ya di Bible ya. Matius 16. 21 22 nih. Tampilin Ri. Itu yang saya kasih tanda biru tadi. Ya. Naik dikit. Nah, gede TV-nya tuh. Iya. Matius Kebaca dari situ. 16 nomor 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nomor 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. 23? Nggak usah, dua-dua Oke, aja. siap. Nah, terus ini, pindah lagi ke sini. Markus 9, 31, 32. Ya, Markus 9, 31. 31, Nah, 32. ini. Ada akhlaknya ya? Hah? Di situ tadi Petrus nggak ada akhlaknya ya? Kurang ajar ya? Iya, negur Tuhan. Ya, Tat? Ya, Markus 9, 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Berarti murid-muridnya nggak tahu Nggak kan? ngerti. Nggak tahu. Ya, Berarti bener dong ini kan? ya, Oke, sekarang yang bahwa ini apa Yesus sebenarnya di gospel tuh populer gitu, bukan ditolak gitu ya, bukan Ya. ditolak oleh semua orang gitu. ya. Kita lihat Lukas 4, 14. Lukas 4, 14 sama 15 satu. Siap. Lukas 14, Lukas 4, 14. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea
dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Jadi Ditolak, ditolak apa diterima? Terkenal. Ditolak apa diterima? Ditolak. Enggak ditolak, diterima. Diterima dong. Nah, Diterima kan? diterima dan terkenal. Nah, terus di Markus 3:79. Markus 3:79 sampai 9. Ini Tat. 789. Markus 3:7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. 9. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Banyak orang kan? Banyak, berarti diterima. Kan tadi kan ditolak kan bilangnya kan? Ditolak, harusnya ditolak dari Yesaya 5:13. Jadi kan tidak sesuai gitu dengan Yesaya 5:3 kan? Berikutnya, Yesaya 5:37 itu mengatakan bahwa hamba yang dimaksud itu tidak akan membuka mulutnya dan memprotes di hadapan para penyiksanya. Tapi di dalam gospel, Yesus kan membela diri, ya kan? Dengan cerdik pada saat diadili di hadapan orang Romawi. Yohanes 18:36. Kita baca Yohanes 18:36. Ini mah bukan bisa-bisa ini. Yohanes 18 nomor 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, bukan ayat 37 juga kan jawabannya panjang. Oh, 37 juga? Ya, nggak usah lah, nggak usah dibacain lah. Okay. Tapi kan di sini kita bisa lihat bahwa Yesus itu bukannya diem nggak bantah, kan bantah kan? Iya. Sedangkan kalau di Yesaya 5:37 itu bahwa hamba itu tidak akan membuka mulutnya. Iya. Itu tadi mendebat malah. Berdebat ya? Berdebat malah sama Pilatus. Malah berkhotbah malah ya. Cuma nggak ada timernya. Oh iya. Yang berikutnya, Yesus protes di kayu salib kan, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku kan? Eli lama sabatani kan? Siap, bro. Nah, padahal harusnya gimana? Matius 27:46. Matius 27:46. Matius 27:46. Nah, ini kan? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sekarang kalau kita lihat Yesaya 5:3 nih. Ya. Yesaya 5:3 nih ya. Sebentar. Di sini kan ada ini kayak gini nih, ia tidak tampan dan segala macam gitulah. Rupa pun tidak, ia dihina dan dihindari orang, sangat dihina sehingga orang menutup mukanya. Emang ada orang menutup muka lihat Yesus? Nggak ada, Yesus. Itu tidak tampan gimana itu? Ya jangan ngomong fisik lah, jangan ngomong fisik lah. Yesus Kan ganteng ini kan? mana ya yang nih oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh gitu ya? Ya, itu tadi tuh kita bahas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian gitu. Ya. Kan Yesus kan membuka mulut kan? Membuka mulut tadi di depan Pilatus. Nah, oke, terus berikutnya nih. Yesaya 5:3 ayat 8 itu berbicara tentang sekelompok orang yang akan menderita, bukan individu. Sebagai akibat dari pelanggaran umatku. Ada kata-kata mereka, bahasa Ibrani itu lamo. Ya. Terluka. Tetapi di dalam Bible-nya Kristen itu dirubah kata mereka tuh menjadi dia. Kata lamo itu penerjemahannya ya. Kreatif. Nah, ini saya tunjukin nih buktinya. Terus sebentar. Nah, ini ayatnya nih. Ya, yang Yesaya 5:38 dikatakan kan, now that he had been released from captivity and judgment, who could have imagined such a generations, for he had been removed from the land of the living, an affliction upon them, that was my people's sins. Nah, di KJV yang them itu menjadi he. Ya kan? Tadi ini di sini them, ini menjadi he. Nah, terus yang itu LATB menjadi dia. Jadi yang tadinya di sini kata ganti ketiga, yang di KJV dan LAI itu menjadi kata kedua tunggal. Ya. Bacain dong Tat, dengan keren-keren, emang situ doang yang bisa bahasa Inggris. Mana? Situ. Ayo bacain lah. King James Version. Yesaya chapter 53 verse 8.
He was taken from the prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. Ini bukan dem, berubah menjadi he. Kreatif juga. Lanjut. Ya. Di dalam Yesaya TB terjemahan baru LAI, Yesaya 53 nomor 8, saya baca di kalimat terakhir. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Jadi dari aslinya tanah mereka, King James menjadikan dia, bahasa Indonesia LAI juga menjadi ia. Nah, Kreatif. jadi ada beda kan? Ada beda. Artinya berubah kan? Berubah banget orang dari menjadi he. Oke. Sekarang Teks originalnya. kita lihat nih. Ini ada saya ambil dari biblehub.com. Itu kan ada kata-kata di paling yang saya kotakin di belakang tuh, yang paling bawah tuh lamo kan? Ya. Lamo sama Kristen kan dirubah menjadi he kan? He. Itu kan artinya he, apa? Terjemahnya he kan? Ya. Sekarang ini di Yesaya 53 ayat 8 nih ya. Kata yang sama, lamo, Ya. di ayat yang lain di Ulangan, Deuteronomi itu Ulangan ya, Ulangan 33 ayat 2. Kata yang sama tuh, lamo, sama nggak? Sama. Diterjemahkan menjadi apa tuh? Condem. Dem. Hmm. Giliran di ayat lain Ya. menjadi dem, giliran di Yesaya 5:38 menjadi he. Ya. Padahal katanya sama, hurufnya sama tuh. Ya. Perhatiin, Tat. Inconsistent. Saya balikin lagi nih. Ya. Sama nggak? Ini sama ini. Yang tadi he diterjemahkan. Enggak, huruf Ibrani Oh, sama. huruf Ibrani sama persis. Perhatiin ya. Sama Ini persis. Deuteronomi 33 ayat 2. Ya. Ini Yesaya 5:38. Sama Ya. nggak? Ibraninya sama persis. Plek. Ya? Ya. Oke. Terus Yesaya 5:39. Itu sebenarnya mengatakan bahwa hamba yang dimaksud ini tidak akan melakukan kekerasan. Tapi Yesus, kita lihat di 4 Gospel, menyerang orang dengan cambuk di bait suci, betul kan? Ya. Waktu mengembubarin pedagang-pedagang kaki lima Pedagang-pedagang gitu ya. di Betel. Yohanes 2:15 kita Ya. lihat. Di bait Allah. Yohanes 2:15. Tetap. Yohanes 2:15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kekerasan bukan? Kekerasan lah, ngobrol meja. Apa nih? Ya tuh kan, mikir pindahin lagi. Terus? Atau nggak pegang aja, Tat, pegang Yo, aja. oke, siap gerak. Nah. Terus berikutnya, Yesus kan mengutuk pohon ara dengan sia-sia di Markus Ya. 11, 12, 14. Ya. Markus 11, Hmm. 11 ayat 12. Markus 11:12. Keesokan harinya sesudah Terus. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan. Katanya. Kecilan. Jangan terlalu dekat kan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Oke. Ya, ini boleh dianggap apa ya? Kekerasan. Ya. Tapi kekerasan terhadap pohon lah ya, Ya. maksudnya. Cuman poinnya gini, kalau ngeliat cerita ini, kan Yesus bisa ngasih makan 5.000 orang Kenapa itu pohon gak disuruh berbuah coba? Iya. Iya kan? dengan 2 roti, 5 ikan ya? 5 roti dan 2 ikan ya? Iya, menjadi 5.000 orang makan. Bisa untuk 5.000 orang, masa buat dirinya sendiri dari pohon ara nggak bisa gitu loh maksudnya. Udah gitu mana lagi nggak musim, lagi nggak musim nyari buara. Bukan, kan dia katanya Tuhan. Harusnya dia tahu bahwa ini adalah Enggak, gua nggak menyoroti musimnya lah. oh, ya, oke. Anggap aja tuh kan memang bukan musimnya, nggak ada buahnya. Yesus lapar, dia bisa ngasih makan 5.000 orang, kenapa dia nggak bisa nyuruh pohon itu berbuah gitu buat dia sendiri gitu? Kan begitu. Harusnya. Ya oke lah itu sih ini. Oke, Oke lanjut. lanjut. Yang berikutnya, kan Yesus membunuh seluruh kawanan babi dengan sia-sia. Wah, ini yang Iya. paling serem nih, Tat. Matius 8:30. Yang membebaskan gitu. Matius 8:30. Matius 8 nomor 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya,
Katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Ini babi salahnya apa coba? Gue baru mau nanya. Nggak, gue baru mau nanya salahnya babi itu apa gitu. Iya, Ya kan kekerasan kan berarti kan. iya, kesian Ted. Berikutnya nih, Lanjut. ada sebuah perumpamaan di Lukas 19:27. Nah, itu udah ada ayatnya tuh, tinggal baca aja Ya, sebelah kanan tuh bawah. Lukas 19:27 terjemahan baru. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mata aku. Apa nih? Kekerasan bukan? Kerasan Ted, orang bunuh-bunuh kurang Nah, ajar. Jadi kalau dibilang hamba yang dimaksud itu tidak melakukan kekerasan, tapi cerita di gospel menceritakan sebaliknya kan? Gitu. Berikutnya, Ya. Yesaya 5:39 mengatakan bahwa hamba ini tidak akan mempunyai tipu daya di mulutnya. Namun Yesus bertentangan dengan dirinya sendiri dalam Yohanes 18:20 karena dia selalu mengajar secara diam-diam. Ya. Kita bandingin ya, Ted ya. Yohanes Siap. 18:20 dulu ya. Siap, gerak. Yohanes 18:20. Nah, apa tuh? Yohanes 18:20. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Oke, catat ya. Ya. Ini kan tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi kan. Siap, gerak. Kita lihat yang ayat yang lain, Markus 4:10. Nih. Markus 4 nomor 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, tadi kan bukan sembunyi-sembunyi kan katanya kan? Enggak sembunyi-sembunyi tadi. 10-12 nih seterusnya Ya. nih. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi. Lukas 8, Matius 6, Matius 16:20. Ya. Matius 16:20. Nih, Matius 16 nomor 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. oke, terakhir Lukas 8:56. Lukas 8:56. Lukas 8:56. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, kita balik lagi tadi yang Yohanes berapa tadi? 18:20 ya. 20. Sama nggak? Kan aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Iya, tapi ini di sini berterus terang. Ya, jadi berbeda gitu dengan yang Iya. dimaksud atau yang ditulis dalam. Kontradiksi itu kenapa tanda Yesaya tanya 39 lupa ya. ditulis? Tar dulu yang tengah juga belum. Oke, siap, gerak. Nah, Yesus memberitahu orang-orang Romawi bahwa kerajaannya hanyalah kerajaan rohani di Yohanes 18:36 kan. Ya, Namun memberitahu para pengikutnya untuk membeli pedang. ya. Buat apa beli pedang? Mungkin ngupas bawang? Dia mau jago nih. Kan mau ditangkap. Ya. Dia beli pedang buat perang lah, Tat. Makanya. Makanya masa buat ngupas pedang? Ngupas bawang. Nah, jadi kan beda kan? Beda dong. Artinya di Yohanes 18:36 kita baca tat. Ya. Yohanes 18:36. Lukas 22:36. Enggak, 1836. 18:36. 18:36. Sorry. dulu nih. Yohanes 18 nomor 36. Nah, kan dikatakan gini. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, Tapi sekarang- tadi nyuruh muridnya beli pedang. Nah, iya makanya kita bandingin dengan Lukas 22:36. Ya. Lukas 22:36. Nah, Ya, jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Nah,
kan dengan hubungannya dengan kerajaan rohani kan bertolak belakang gitu loh. Yoi, Betul kan? yoi. Kalau kerajaannya kerajaan rohani ngapain beli pedang gitu Nggak maksudnya. boleh dong. Ya. Yoi. Oke, yang terakhir Yesaya 53:10 dikatakan bahwa hamba itu akan mempunyai keturunan dan berumur panjang. Ah, di sini blundernya kalau pegang ini Nah. sebagai Jadi maksudnya gini, apa? Nubuat. Kristen menggunakan Yesaya 53 dianggap sebagai nubuat untuk Yesus, tapi ayatnya dipilih-pilih, nggak semua. Iya, itu Giliran- namanya cherry picking. Nah, Pilih-pilih namanya cherry picking. tebu. Jadi artinya out of context. Iya. Kemudian Kristen juga tidak peduli gitu. Siapa Iya. sebenarnya yang bicara di Yesaya 53 Iya. itu, Tat? Ya, Iya. Tat, kembali dulu, Tat. mana? Yang tadi. Nah, ini di Yesaya 53:10, Hmm. hamba itu akan mempunyai keturunan dan berumur panjang. Ini nggak mau dipakai. Itu. Harusnya kan semua pakai dong. Nah, Berarti itu. kalau mau pakai ini, Yesus berketurunan. Iya. Kalau mau pakai ini. Iya. Yoi. Maksudnya gitu. Makanya saya kasih tanda tanya. Ada nggak cerita di gospel Yesus punya keturunan? Nggak ada. Gitu ya. Lanjut. Lanjut. Jadi hamba yang menderita yang dimaksud di dalam Yesaya 53 itu, menurut perspektif yang punya kitab atau Yahudi, itu apa? Bangsa Israel. Nah tuh, konteks pasal-pasal di sekitarnya adalah tentang orang-orang Yahudi yang menderita di tangan orang-orang bangsa lain, tetapi pada akhirnya ditebus oleh Tuhan. Tuhan. Yesaya mengidentifikasi hamba tersebut adalah orang Yahudi. Siap. Ada di Yesaya 41, 8-9, Yesaya 43 ayat 10, Yesaya 44 ayat 1-2, kemudian juga ayat 21, terus kemudian Yesaya 45 ayat 4, Yesaya 48 20, Yesaya 49 ayat 3, Yesaya 54 16-17. Oke. Baca semua? Nggak usah lah. Oh, ya. Udah nanti pemirsa silakan di screenshot lalu dicari sendiri, dibuktikan. Kedekatan, Tat. Iya. Oke, berikutnya. Jadi pemirsa bisa Bangsa mencari Yahudi sendiri. sering diidentifikasi sebagai suatu individu. Maksudnya apa? Jadi menyebut bangsa Yahudi itu sebagai individu gitu loh. Ya, ini kita lihat nih sebentar. Nah, itu ada di Ulangan 32, Hosea 8 ayat 3, Hosea 14 5-6, Yeremia 50 19, Keluaran 4 22 dan lain-lain. Iya. Jadi bangsa Yahudi sering diidentikan dengan sebuah individu gitu. Ya, pemirsa, jadi selain ini di screenshot, dianalisa, konsepnya dari Ustadz Dondi adalah perbedaan maksud dari pemilik tanah yaitu otoritasnya Yahudi, lalu berbedanya dengan kekristenan, dalam hal ini perjanjian baru. Itu Ya. yang paling penting ditangkap. Oke, nah di akhir pasal ke-52, bangsa Yahudi akan ditinggikan di zaman Mesianis. Ya, itu juga bisa dibaca di Yesaya 60 ayat 1-3, ayat 10, ayat 14-15, pasal 61 ayat 6-9, pasal 62 ayat 2-3, kemudian di kitab Zefania 3-19-20, Nahum pasal 2 ayat 2. Ya. Oke. Oke. Berikutnya, bangsa-bangsa dan raja-raja akan tercengang bila hal ini terjadi. Nah, itu bisa dibaca di Mika 7 ayat 15-17, Yesaya 41 ayat 11 dan Yeremia 16-19. Oke, berikutnya pasal 53 itu merupakan lanjutan dari pasal 52, betul dong? Bangsa-bangsa mengungkapkan keterkejutan mereka, siapa sangka apa yang kita dengar gitu loh. Ya. Ya. Pasal ini itu dilanjutkan dengan pengakuan yang akan dibuat oleh bangsa-bangsa di masa depan ketika mereka dihadapkan dengan sifat sebenarnya dari hubungan mereka dengan orang-orang Yahudi. Oke. Kemudian mereka akan mengakui bahwa mereka telah menganiaya orang-orang Yahudi sepanjang sejarah. Bisa dibaca di Yeremia pasal 10 ayat 25. Bangsa-bangsa akan mengakui bahwa orang-orang Yahudi menderita akibat keberdosaan kita atau akibat dari dosa kita gitulah. Singkatnya ya. Berikutnya, mereka mengira dengan menjadikan orang Yahudi sebagai kambing hitam, masalah mereka sendiri akan diringankan. Bangsa-bangsa akan mengakui bahwa sepanjang sejarah merekalah yang mendasarinya penganiayaan terhadap orang Yahudi dengan asumsi mereka bahwa Tuhan telah menolak Israel. Bisa dibaca di Yeremia 50 ayat 7. Siap. Berikutnya, panjang nih, Tat. Oke, gantian kalau capek. Nah, orang-orang Yahudi menjalani penderitaan mereka tanpa menolak Tuhan. Itu dari Mazmur 44 ayat 12 sampai 23. Ya. Satu alasan penderitaan orang Yahudi adalah sebuah ujian, seperti dalam Kejadian 22 untuk menyucikan dan menguatkan mereka. Oke. Kemudian, dengan melewati ujian sejarah ini, orang-orang Yahudi akan memenuhi tujuan dan kehendak Tuhan mewujudkan transformasi dunia. Siap gerak. Tambahin lagi, untuk menanggapi
klaim Kristen bahwa Yesus akan menggenapi nubuatan mesianis ketika dia kembali kedua kalinya, ini mungkin agak sedikit bergeser, tapi masih ada hubungannya dengan Yesaya 53 lah ya. Kan dianggapnya ini kan Yesus sebagai Mesias, diklaimnya kan sebagai Mesias, yang sudah menyelesaikan misinya, terus kemudian diangkat, kemudian kan balik lagi, ya kan? Nah kita baca, ini adalah sanggahan lah ya dari ini sebenarnya di episode sebelumnya udah disebut nih. belum ini belum. Udah. Enggak, Waktu itu maksudnya Mesias tentang ada. Mesiasnya bukan Tuhan. Ya, tapi dan dia belum turun. Ya, Ya. waktu itu yang disebutkan adalah kondisi-kondisinya. Ya, Nah, kondisinya. ini adalah bantahan dari Tanakh gitu kan. Oke. Tanakh itu tidak pernah berbicara tentang kedatangan Mesias yang kedua kali. Ya. Ya, jadi Tanakh hanya berbicara Mesias itu nanti akan datang dengan kondisi A, B, C, D, E. Ya. Tapi datangnya cuma sekali. Ya. Bukan habis datang terus diangkat terus datang datang lagi gitu, lagi. bukan begitu. Tidak. Tanakh nggak pernah cerita begitu. Gitu. Iya, iya. Oke. Terus semua ayat-ayat mengenai Mesias dianggap oleh umat Kristiani sebagai nubuatan kedatangan kedua kan. Iya. Itu mempunyai perspektif yang pertama yang akan datang. Iya. Mereka berbicara tentang seorang yang akan datang, bukan kembali gitu. Oke. Ya, paham. ya. Berikutnya, kedatangan yang kedua kali itu dapat diklaim sebagai Mesias yang gagal. Ini menurut orang Yahudi nih. Iya. Dan tidak memberikan kredibilitas terhadap kedatangan Yesus yang pertama kali datang. Oke. Ya, jadi Mesias konsep di Yahudi itu datang cuma sekali gitu pokoknya. Iya. Nggak bolak-balik gitu lah, nggak Iya. PP gitu. Iya. Ketawa deh. Yang berikutnya, perjanjian baru menyatakan Yesus berjanjikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali ketika mereka masih hidup. Tetapi kan tidak terjadi. Dia tidak melakukan kan. Kita bisa baca tuh di Matius 16:28, 24:34, Markus 13:30, Roma 16:20, Ibrani 10:37, Wahyu 22:10 dan ayat 12 dan ayat 20. Kita waktu itu pernah bahas Andre ya. Ini nubuat Yesus yang gagal gitu loh. Ya, sama nubuat Paulus yang gagal. Iya. Nextnya. Oh enggak, ini udah episode 5, sorry. Jadi sampai sini, udah tutup dulu dah. Oke. Ya, jadi tadi kita sudah menyelesaikan episode 4. Nanti nextnya kita akan masuk ke dalam topik sin atonement, penebusan dosa. Sama nggak antara perjanjian lama di dalam Tanakh dengan penebusan dosa di dalam PB? Gitu kan. Oke. Silakan kalau mau tanggapin yang tadi Siap, Greg. atau ada mau tanya. Kamera roll in action. Pemirsa, Bob lovers and Bob haters. Yang paling utama, jadi pertama di screenshot untuk menjadikan. Udah ngomong? Oke. Udah Jadi, ngomong? saya biasa kalau ngomong begini soalnya nih, tangannya Ya udah ngomong. dua-duanya. Atau jepit jenggot? Jengotnya nggak nyampe. Dikerah Sini aja. Udah pegang aja, gue pegang dimarahin, gue jepit dimarahin. Lu penonton lu berisik lu. Ntar kalau gue suruh ngomong baru ngomong penonton. Biasa pemain saya sama Bang Andre selalu bercanda terus ya. Jadi pemirsa, kita screenshot lalu kita analisa. Konsepnya dari Ustadz Donditan adalah Tanakh itu kan otoritasnya Yahudi. Konsep mereka seperti apa? Lalu ternyata kita dapati perbedaan dengan kreativitas penulis-penulis dalam perjanjian baru. Nah, perbedaan ini yang kita ambil hikmahnya untuk kita pelajari. Tapi tadi saya lupa menyebut disclaimer, kajian ini adalah untuk umum. Tetapi untuk khususnya umat Islam agar satu, makin mempertebal keimanannya terhadap firman Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, membentengi umat dari penyesatan misionaris-misionaris radikal yang selalu mengutak-ngutik terjemahan Al-Quran untuk upaya-upaya pemurtatan. Saya kira cukup sekian sampai di sini, jangan kepanjangan. Yang penting isinya bisa kita ambil hikmahnya kajian ini. Silakan Ustadz Dondi, ditutup, ada tambahan lagi? Baik, nah ya kita setiap episode nggak usah terlalu panjang. Siap. Supaya nggak bosen juga. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat ya buat para pemirsa ya. Nah juga buat para pemirsa yang ingin membantu, mendukung perjuangan dakwah kami, silahkan bisa mengirimkan ke BSI nomor 111889988. Saya ulang ya, 111889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta, dan bisa mengonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke host.
Baik, kos ibu untuk kota. itu. Baiklah Iwan Villa, semoga kajian kita membawa manfaat dan tambah-tambah tebal keimanan. Mohon maaf ada segala kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.